Kita berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran IPS kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas materi baru, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Dinamika penduduk. Yang dimaksud dengan dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk. Jadi penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Diulang, dinamika adalah perubahan keadaan penduduk. Adapun perubahan tersebut terjadi karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Menurut Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur 1, 2, 4 dan seterusnya, dan pertumbuhan bahan pangan seperti deret hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertambahan bahan pangan. Dia Thomas Robert Malthus. Dinamika penduduk berdasarkan World Population Datasheet atau WPDS. Pada tahun 2005, jumlah penduduk benua Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa tahun 2015. Dari 2005 dan 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Kita lihat persebaran penduduk di benua Asia. Adapun penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Seperti lihat peta di depan anak-anakku. Ini dia ada Cina, urutan pertama, kedua Indonesia, dan yang ketiga India. Jadi ada negara di benua Asia merupakan penduduk terbesar di dunia. Manakah negara yang paling padat penduduk di Asia? Bagaimana kalian bisa mengetahui kepadatan penduduk melalui peta, yaitu melalui simbol. Dengan melihat simbol, kalian bisa mengetahui keadaan negara yang padat penduduknya. Jadi di sini simbolnya warna merah, over. Ya, jadi di sini ada Asia Timur. Untuk Asia Timur ada Cina dan Jepang. Ada juga di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Ya, padat penduduk ada di Pulau Jawa. Kemudian di Asia Selatan ada negara India. Jadi inilah beberapa negara yang padat penduduknya. Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Penduduk usia produktif. Tadi kita sudah berbicara persebaran, sekarang kita lihat penduduk usia produktif. Apa itu penduduk usia produktif? Penduduk usia produktif adalah di mana seseorang mampu bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Itulah usia produktif, seseorang yang mampu bekerja. Adapun usia produktif di benua Asia, kita bisa lihat melalui gambar di depan. Usia produktif di benua Asia yaitu 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Jadi yang tidak produktif yaitu 65 tahun hanya 8%, ini yang sudah tua. Kemudian 25% yang masih muda yang berusia 0 sampai 15 tahun. Jadi ingat, usia produktif yaitu usia 15 sampai 65 tahun. Artinya apa? Seseorang yang mampu bekerja.
Adapun laju pertumbuhan penduduk di benua Asia mencapai 1,5% per tahun. Di beberapa kawasan seperti Yaman, Suria, Arab, Laos, dan Yordania, pertumbuhan penduduknya tinggi, yakni di atas 2,5%. Kualitas penduduk benua-benua di dunia. Adapun kualitas penduduk artinya adalah mutu kehidupan penduduk pada suatu negara. Jadi kualitas ya artinya mutu kehidupan penduduk. Mutu kualitas penduduk atau mutu kehidupan penduduk pada suatu negara dapat dilihat dengan menggunakan ukuran HDI atau Human Development Index, Indeks Pembangunan Manusia. HDI merupakan gabungan dari 3 indikator, yaitu yang pertama angka harapan hidup sejak lahir, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki HDI skor yang tinggi, maka penduduk tersebut menunjukkan yang pertama, angka harapan hidup yang lebih panjang. Yang kedua, rata-rata pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, pendapatan per kapita tinggi. Nah, jadi inilah jika suatu negara memiliki HDI skor yang tinggi. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia bervariasi. Negara dengan kualitas HDI tinggi yaitu seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sedangkan Indonesia dikategorikan HDI kualitas sedang dan Nepal dikategorikan HDI kualitas rendah. Jadi ingat anak-anakku, indikator HDI penduduk Asia yaitu bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang sedang, kita Indonesia, dan ada yang rendah, yaitu Nepal. Komposisi penduduk berdasarkan ras. Adapun komposisi penduduk berdasarkan ras dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ras Kaukasoid atau ras Eropoid. Ras Kaukasoid atau ras Eropoid berada di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan bagian tengah. Yang kedua ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid berada di Asia Timur dan Asia Tenggara. Jadi kalau kita perhatikan gambar, kita Indonesia berada pada ras Mongoloid. Dan yang ketiga ras Negroid. Ras Negroid berada di Asia Selatan bagian selatan. Misalnya suku Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Selain di Asia Selatan, ras Negroid berada di Asia Barat atau Timur Tengah. Sebaran agama yang dianut penduduk Asia. Adapun sebaran agama yang dianut penduduk Asia bisa kita lihat melalui peta. Dengan simbol warna, kalian bisa melihat sebaran agama yang ada di benua Asia. Ada Hindu, ada Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Islam, Shinto, Buddha, Kristen, dan Yahudi. Ya, warna biru di sini misalnya Konfusianisme, Taoisme, Buddha. Jadi warna biru menandakan di Cina dan Korea Selatan sebagian besar menganut agama Konfusianisme, Taoisme. Misalnya di sini ungu, Shinto, dan Buddha, berarti Jepang. Oke, Indonesia hampir sebagian warna kuning berarti Islam. Ya, jadi kalian bisa mengetahui sebaran agama yang dianut di Asia melalui peta berikut ini. Selain sebaran agama, ada juga bahasa.
Jadi Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Contoh, Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Jadi sebaran bahasa di Asia bisa lihat melalui peta berikut. Jadi Asia memiliki budaya yang beragam terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Karya seni kaligrafi contohnya atau seni menulis indah huruf Arab. Ya, kemudian ada juga karya budaya Cina yang bernilai tinggi yaitu porselin. Baik, ada tugas nanti yang kalian kerjakan. Mencari nama-nama negara yang ada di benua Asia. Ini terserah mana yang kalian anggap gampang. Kemudian kalian cari nama bahasanya, kemudian agama yang dianut, dan beberapa contoh karya seni. Misalnya di sini contoh Indonesia, bahasanya Indonesia, agamanya sebagian besar Islam, Protestan, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Adapun contoh karya seninya seperti wayang, batik, dan lain-lain. Jadi silakan kalian mencari nama, bahasa, agama, contoh karya seni. Terserah kamu mau pilih negara yang ada di benua Asia. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat menyimak. Jika masih ada yang belum kalian mengerti, silahkan kalian bertanya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikut.